Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita langsung mulai. Ini pertemuan kedua setelah PTS. Melanjutkan materi kemarin, kita masih berbicara terkait dengan operasi matrik. Oke, jadi sekalian para siswa ATPH kelas 11 sekarang untuk daftar hadir silakan diketik nama dan kelasnya ya di kolom chat. Kalau kalian menggunakan HP, cari ikon titik 3, terus kemudian cari chat. Nah, ketikkan nama dan kelasnya di situ, biar nanti saya bisa melihat siapa-siapa yang mengikuti Zoom hari ini. Oke, silakan diketik. Kalau menggunakan HP, cari gambar titik 3 atau ikon titik 3, terus cari ke tulisan chat. Nanti kehadiran saya akan ngecek dari situ. Oke, sudah siap. Mari kita lanjutkan materi yang akan kita bicarakan, yaitu terkait dengan operasi matrik, di mana kemarin kita sudah berbicara kita sudah membicarakan perkalian matrik. Oke. Kemarin kita sudah berbicara perkalian matrik. Sambil mengingat lagi bahwa buah matrik, misal di sini ada matrik A dan B, dapat dikalikan jika dan hanya jika ketika pada matrik A itu kolomnya harus sama dengan baris pada matrik B. Kalau berbeda tidak bisa dikalikan. Itu yang harus menjadi syarat utama. Kalau berbeda tidak bisa dikalikan. Oke, bagaimana contohnya? Saya akan memberikan contoh 1, 2, 3, 0. Misal ini ada matrik yang ordonya 2 kali 2. Yang elemen-elemennya 1, 2, 3, 0. Kalikan matrik 1, 0, 3, atau min 3 dah biar berbeda, 0. Oke, perhatikan cara mengalikannya kemarin. Cara mengalikannya yang saya lingkari, bilangan yang saya lingkari ini adalah baris pertama pada matrik A dikalikan dengan kolom pertama pada matrik B. Yang saya lingkari, harap diperhatikan, lingkari biru. Cara mengalikannya 1 kali 1. Saya tuliskan, kita ingat-ingat saja, tidak langsung saya tuliskan. 1 kali 1 ditambah 2 kali 0. Perhatikan betul. Kursornya, saya menunjukkan bilangan 1 kali 1, 2 kali 0, tentu nilainya 1. Oke ya. Kalau sudah, kalikan dengan baris kedua. Nah, sekarang ini yang saya lingkari dengan warna hijau. 3 kali 1. Perhatikan betul kursornya. 3 kali 1 ditambah 0 kali 0. Tentu 3. Ya, 3 kali 1 kan 3. 0 kali 0, 0. Ditambah tadi ya. Oke, lanjutkan. Ulangi dengan cara yang sama, baik baris pertama ataupun baris kedua pada matrik A dengan kolom kedua. Gunakan tanda. Oke, perhatikan betul. Ini saya kasih ulangi menggunakan warna kuning. Ini. Ulangi dengan warna kuning ya. Oke, lanjut. Caranya sama dengan tadi.
Baris pertama dulu nih, yang biru dulu. 1 kali min 3. Tentu hasilnya min 3. Ditambah 2 kali 0, 0. Berarti min 3. Negatif 3. Saya pakai warna merah biar agak jelas. Background-nya putih, tulisannya kuning kurang jelas. Ya, oke. Min 3. Dari mana tadi? 1 kali min 3 ditambah 2 kali 0. Kalikan lagi 3 kali min 3. Min 9 ditambah 0 kali 0. 0. Berarti min 9. Nah, ini hasilnya 1, 3, min 3, min 9. Oke, perhatikan lagi. Sekarang coba kita kalikan dengan apa? Matrik B-nya di depan. 1, 0, min 3, 0. Oke. Kali 1, 2, 3, 0. Sambil memperhatikan betul cara mengalikannya. Caranya sama tadi, saya ulangi. Kita lingkari ini nih, ya lingkari. Baris pertama dengan kolom pertama sama kayak tadi. 1 kali 1, 1. Min 3 kali 3, min 9. 1 ditambah min 9. Berarti negatif 8. Ya, negatif 8. Sekarang kita kalikan dengan ini 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 3, 0. Tentuin nilainya 0. Kita pakai dengan cara yang sama tetapi menggunakan kolom kedua. Perhatikan betul kursornya, bilangan yang saya tunjuk 1 kali 2 ditambah min 3 negatif 3 kali 0. 2. Ya kan? 1 kali 2 ditambah min 3 kali 0 kan 0. Ini 0, 0 kali 2 ditambah 0 kali 0, 0. Perhatikan betul hasilnya. Hasilnya, kalau yang tadi ini matrik A, kalikan B. Yang kedua matrik B kali A. Tanpa melihat proses perkalian. Kalau proses perkalian tadi kalian masing-masing sudah pahami, tetapi kita melihat sifatnya yang harus diperhatikan. Ketika A kali B, B kali A. Ternyata hasilnya tidak sama. Ini tidak sama. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa pada umumnya ketika A kali B tidak berlaku sifat komutatif. Satu, ini ada 4 yang harus diperhatikan. Ini ada 4 yang harus diperhatikan. Satu tadi sudah saya tunjukkan bahwa perkalian tidak berlaku sifat komutatif. A kali B tidak sama dengan B kali A. A kali B tidak sama dengan B kali A. Saya akan menunjukkan satu lagi di mana A kuadrat itu sama dengan A kali A. Seperti apa contohnya? Perhatikan betul. Misal matrik A adalah tadi matrik. Ayo saya bikin lagi aja. 1, 2, min 1, 0. Misal ini ada matrik A yang elemen-elemennya adalah 1, 2, min 1, 0. Maka ketika Anda diminta menentukan A kuadrat, awas, A kuadrat, bukan berarti setiap elemen ini dikuadratkan, tetapi matrik A kali matrik A. Maka sama saja kalian mengalihkan 1
min 1, 2, 0 kali. Oke. Kali 1 min 1, 2, 0. Nah, ini caranya seperti itu. Kalau pangkat 3 bagaimana? Ya berarti 3 kali. Kalau pangkat 4 bagaimana? 4 kali. Karena arti dari perpangkatan adalah perkalian berulang. Oke. Itu yang harus dipahami betul. Perpangkatan adalah perkalian berulang. Di mana yang berulang, apa yang berulang adalah matrik. Oke, matrik bukan bilangan. Kita yang berbicara sekarang matrik. Gitu. Sehingga proses mengalikannya sama seperti tadi. Baris pertama pada matrik A, saya lingkari dengan kolom pertama pada matrik B. Ini cara mengalikannya. Jumlah dari hasil kali 1 kali 1 ditambah 2 kali min 1. Berarti 1 ditambah min 2. Min 1. Ya, saya tidak tuliskan rinci, tapi langsung hasilnya. Tetapi saya harap kalian bisa memahami. Sambil melihat arah kursor yang ditunjukkan pada bilangan 1 kali 1, 2 kali min 1. Lanjut pada yang saya lingkari baris kedua untuk matrik pertama. Min 1 kali 1. Oke, min 1 kali 1. Min 1. 0 kali min 1, 0. Berarti min 1. Dengan kolom kedua. Oke. 1 kali 2, 2 kali 0, 0. Berarti 2. Ditambah ya tadi. Min 1 kali 2, min 2. Ditambah 0 kali 0, 0. Berarti min 2. Ini hasil A kuadrat. Matrik A dikuadratkan. Oke, dari beberapa kali saya memberikan contoh terkait dengan operasi matrik. Saya yakin sekarang sudah semakin memahami cara mengalihkan matrik, dua buah matrik atau yang lainnya. Yang ketiga dan yang keempat silakan kalian pahami menggunakan membuat contoh sendiri melalui matrik apakah A kali B sama dengan B kali ketika ada ini bacanya seperti ini. Ketika ada A kali B sama dengan B kali C, maka tidak dapat disimpulkan bahwa B sama dengan C. Dan yang keempat juga sama, ketika ada matrik A kali B nilainya matrik 0, ini nilai matrik 0, berarti elemen-elemennya adalah 0, maka tidak dapat disimpulkan bahwa matrik A merupakan matrik 0 dan matrik B juga matrik 0. Jadi part ini untuk diperhatikan betul. Sifat-sifat perkalian matrik ada 7 sifat, berlaku distribusi, perkalian terhadap perkalian terhadap penjumlahan, itu. Terus perkalian terhadap pengurangan, terus perkalian dengan skalar, nih skalar. Perkalian dengan matrik identitas, I itu matrik identitas. Oke, ini ada 7, silakan nanti membaca buku-buku atau melihat yang lain di internet, silakan. Saya akan menambahkan di mana kita hari ini ingin melihat bagaimana menentukan determinan matrik. Oke. Jadi perkalian matrik silakan nanti kalian buat contoh-contoh, berlatih sendiri, tinggal ganti angkanya saja. Gitu, berlatih sendiri, sering melatih, terus mengganti angkanya tetapi dengan cara yang sama. Itu cara belajarnya seperti itu. Melanjutkan, determinan. Apa itu determinan suatu matrik? Adalah jumlah semua hasil perkalian elementer. Saya ulangi. Ini kita berangkat dari definisi. Determinan matrik
adalah jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari matrik A dan dinyatakan dengan determinan matrik A. Ini yang saya garis bawah merupakan notasi dari determinan matrik A. Kemudian tanda yang dimaksud yang bagaimana? Tanda yang dimaksud ini kan tadi ada yang bertanda. Apa yang bertanda pada matrik A? Yaitu tanda positif dan negatif. Nah, ini harus diperhatikan. Saya akan memberikan contoh. Ketika ada matrik A dengan elemen-elemennya 1, 3, 2, 5. Oke. 1, 3, ini ada 2, 5. Maka ketika menentukan determinan matrik A, dinotasikan dengan determinan matrik A. Oke, ini notasinya determinan matrik A. Atau ada juga yang menotasikan. Nah, ini garis seperti kurung tetapi tegak. Nah, ini tegak. Ini sama saja. Kalau ada garis tegak seperti ini tidak perlu ada tulisan determinan A. Cukup seperti ini boleh, ya kan? Ini notasinya dulu diperkenalkan. Boleh ini. Gunakan salah satu. Saya ulang ya, gunakan salah satu. Oke. Bagaimana menentukan perkalian elementernya? Elemen-elemennya yang mana? Oke, kita lihat elemennya yang mana yang dinamakan elementer. Saya kasih tanda garis ini. Bilangan yang berada di garis merah yang saya tandai tadi, ini yang dikalikan. Oke, saya kalikan ya. 1 kali 5. Oke, 1 kali 5. Oke, 1 kali 5. Apa tadi yang dinamakan hasil perkalian elementer? Jumlah semua hasil perkalian elementer. Oke ya. Mana yang dimaksud ini? Bilangan 5 dan 1 tadi. Elemen ini, elemen 1 dan 5. Dikalikan. Apa yang dimaksud jumlah bertanda positif atau negatif? Awal ini tandanya adalah positif. Ini positif. Tuh, saya tulis, tetapi kalaupun awal tidak ditulis tidak masalah. Ini nggak usah ditulis tidak masalah. Tapi saya untuk memperjelas sementara saya tuliskan lebih dulu. Kemudian perhatikan warna biru yang saya garis. Dikalikan 2 kali 3. Oke, 2 kali 3. Berlawanan dengan tadi, maka tandanya negatif. Negatif. Sehingga nilainya 1 kali 5, 5. Saya tuliskan 5. Dikurangi 2 kali 3, 6. Sehingga determinannya adalah negatif 1. Determinannya adalah negatif 1. Itu cara menentukan determinan. Ini baru ordonya 2 kali 2. Ordonya 2 kali 2. Nah, sekarang bagaimana yang ordonya 3 kali 3? Oke. Saya pertegas bahwa untuk menentukan determinan matrik, ketika matrik itu berbentuk bujur sangkar. Bujur sangkar berarti baris dan kolomnya sama. Ini baris dan kolomnya sama. Kalau berbeda ya tidak bisa ditentukan determinannya. Ini determinan matrik itu ketika matriknya memiliki baris dan kolom sama atau merupakan matrik bujur sangkar. Saya berikan contoh berikutnya, matrik B misal. Elemen-elemennya 1, 0, 2,
Ada 3, 1, 1, 2, 1, 2. Oke, ini adalah matrik bujur sangkar. Ordonya 3 kali 3. Barisnya 3, kolomnya 3. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan determinan? Saya pakai tanda ini. Sama saja. Matrik B. Oke, kita tuliskan lagi. 1, 0, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2. Oke. Untuk mempermudah mengambil elementernya, elemen-elemennya, kita tambahkan. Tadi kan tekniknya menarik garis diagonal. Ya, tarik garis diagonal. Ini kan tarik garis diagonal. Nah, pertama ini yang bertanda positif. Bertanda positif. Oke, lanjut. Kita bisa menarik garis diagonal lagi yang lain. Nah, tapi bilangannya kurang 1 di sini. Tarik elemen ini taruh di sini. Kolom pertama ini tulis kembali. Saya tuliskan kembali menggunakan warna biru. 1, 0, 2. Oke. Ini tuliskan kembali sini. Ya. Kolom kedua juga sama, tuliskan kembali. Biar sekalian ini. 3, 1, 1. Lah, sekarang ditarik garis. Oke, sudah. Ini tandanya semuanya positif. Kalikan. Yang berlawanan sekarang mana? Ini dia. Yang berlawanan. Saya pakai tanda warna apa ya? Warna biru ini. Oke, warna ini. Tarik garis lagi yang mana? Yang ini. Tarik lagi yang mana? Ini dia. Tanda berlawanan. Min. Oke. Sekarang kalikan 1, 1. Saya kali 1 menggunakan warna hitam. Pertama, 1 kali 1 kali 2. Saya tidak tuliskan, tapi langsung memberikan hasilnya. 1 kali 1 kali 2. Ini mic-nya di nonaktifkan dulu si Jihan ya. Oke, sudah diaktifkan, nonaktifkan. Saya ulangi lagi ya. Oke. Saya ulangi lagi. 1 kali 1 kali 2. Saya langsung tuliskan 2. Ditambah, saya langsung pakai tanda plus ini tadi. 3 kali 1 kali 2. 3 kali 1 kali 2. 3 kali 1, 3 kalikan 2, 6. Ditambah, ini kan masih ditambah. 2 kali 0 kali 1, 0. Nah, itu dia. Langsung hasilnya saya ya. 2, 6, 0 dari mana? 1 kali 1 kali 2, 2. 3 kali 1 kali 2, 6. 2 kali 0 kali 1, 0. Oke. Sekarang yang ini. 2 kali 1 kali 2, 4. Tandanya min. Tulis. Oke. 1 kali 1 kali 1, 1. Tandanya min. Oke. 3 kali 0 kali 2, 0. Tandanya min. Nah, sekarang tinggal ngitung. 2 ditambah 6, 8. Ditambah 0, 8. Dikurangi 4. 4. 8 dikurangi 4, 4. 4 dikurangi 1, 3. Oke. Ini determinan matrik B. Oke. Hari ini sampai di sini membicarakan determinan matrik. Minggu depan kita ulang lagi. Ini yang dinamakan metode Sarus. Metodenya Sarus. Tapi diperhatikan bahwa cara ini tidak bisa dilakukan pada matrik yang berordo
lebih dari 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, ordonya tidak bisa dipakai metode ini, harus menggunakan metode yang lain. Saya akan memperkenalkan beberapa metode. Satu metode sudah saya perkenalkan. Besok minggu depan saya akan memperkenalkan menggunakan metode yang lain. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silakan ditanyakan. Yang belum ngetik nama dan kelasnya silakan diketik nama dan kelasnya di kolom chat sebagai kehadiran. Oke, ini APTH 11 ATPH 2 jarang sedikit ya. Oke, banyakkan APTH 1. Yang belum diketik silakan, ini ada 22 yang ikut hari ini Zoom. Yang tidak ikut berarti nanti menggunakan video yang saya unggah di YouTube. Berikutnya begini, materi tadi silakan dicatat di buku. Tidak saya memberikan soal, tetapi tugasnya hanya kalian mencatat di buku tulisan masing-masing. Bukunya nanti difoto pakai HP masing-masing. Kemudian caranya sekarang bagaimana? Saya tidak menggunakan Google Classroom. Sekarang saya menggunakan Google Drive di HP kalian masing-masing, atau ada yang menggunakan laptop ataupun HP, cari yang ada tanda Drive, Google Drive seperti ini, dicari, ya kan? Sama kalau sudah punya akun Google tentu bisa, nanti tinggal login. Nah, nanti akan saya bagikan link yang nanti ketika diklik kalian akan masuk ke folder ini yang saya tunjuk, file tugas siswa. Kalau diklik nanti akan ada tulisan file tugas siswa. Ya, saya ulang, Google Drive dicari di HP kalian masing-masing. Ya kan, tandanya ini yang saya tunjuk. Kemudian linknya nanti akan saya bagikan, nanti akan masuk ke folder file tugas siswa. Kalian klik. Nanti di situ ada beberapa folder kelas. Ada TPH 1, ada TPH 2 dan seterusnya ini. Cari misal TPH 1, klik. Diklik. Nah, ini kan kosong. Ini masih kosong karena belum ada yang ngirim. Nah, caranya bagaimana? Buat file baru ini tanda plus. Kalian cari tanda plus, biasanya kalau di HP di pojok bawah sebelah kanan, pojok bawah sebelah kanan ada tanda plus. Bikin folder dulu. Ini ada tambah folder, kasih nama kalian masing-masing. Kasih nama Tuti misal, kalian masing-masing. Nanti buat. Oke, kalau sudah ini kan ada nama Tuti, diklik. Ya. Setelah itu buat tanda plusnya, diklik lagi, unggah file. Nah, di unggah file, cari file yang tadi kalian foto tadi, tugasnya. Kalau udah, tinggal klik OK, nanti akan masuk ke situ dan saya akan bisa melihat secara otomatis. Ya kan, sehingga tidak terlalu ini namanya sharing file. Itu. Biar saya mendokumentasikannya lebih mudah. Hari ini sampai di situ, nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Terima kasih. Ada yang bertanya silakan. Enggak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.